Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, waktu yang lapang, keinginan untuk beribadah kepada Allah, semuanya adalah merupakan anugerah dan karunia Allah yang wajib bagi kita mensyukurinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, dengan taat kepada Allah Rabbul Alamin dalam setiap keadaan. Setelah kita taat dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian dilanjutkan dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan di dalam agama. Tidak lain dan bukan tujuannya adalah untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala hingga Allah mencintai lalu Allah masukkan ke dalam surga yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat, Ummu Aban binti Al-Wazi' bin Zari' dari kakeknya Zari' yang ketika itu berada dalam kumpulan utusan Abdul Qais. Dia menuturkan, ketika kami datang ke kota Madinah, maka kami segera turun dari kendaraan-kendaraan kami. Lalu kami mencium tangan dan kaki Nabi SAW. Lalu Zari' mengatakan, sedangkan Al-Munzir Al-Ashaj menunggu sampai pembawa kopernya datang, pembawa barang-barangnya datang. Lalu dia memakai kedua bajunya, kemudian mendatangi Nabi SAW. Nabi tatkala itu mengatakan kepada Al-Munzir dengan berkata, inna fika khallataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala mencintai kedua sifat itu. Al-hilmu wal anah, yaitu sifat sabar. Al-anah, yaitu sifat konsisten. Lalu Al-Munzir mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima am jabalani
amillahu jabalani alaihima. Ya Rasulullah, apakah aku berakhlak dengannya, dengan keduanya, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan aku berakhlak dengan akhlak demikian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan balillahu jabalaka alaihima. Allah lah yang telah menjadikan engkau berakhlak dengan kedua itu. Lalu Al-Munzir berkata, alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan aku berakhlak dengan kedua sifat tersebut. Yang kedua sifat itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjadi hadis pembahasan kita pada kali ini, bahwa di antara kekasih Allah Subhanahu wa taala, hamba yang Allah cintai, adalah hamba yang memiliki karakter sabar, memiliki karakter atau sifat konsisten. Al-hilm wal-anah, dua sifat yang menjadi pembahasan kita. Al-hilmu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan terulang kembali bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ada sifat yang disandang oleh Allahu Rabbul Alamin yang bentuknya akhlak, dan dia tidak bisa diberikan kepada makhluknya. Hanya Allah saja yang berhak untuk menyandangnya, yaitu keagungan dan kesombongan, dan juga yang lainnya. Sedangkan ada yang bagi makhluk bisa ikut serta memilikinya, dan salah satunya di antaranya ada al-hilm, yaitu bersifat sabar. Sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-hilm, bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu dengan disebabkan sumpahmu yang disengaja. Disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Begitu juga firman yang lainnya, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Dan Nabi SAW senantiasa mengucapkan ketika dalam kesusahan, Nabi mengatakan, la ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, Rabbnya arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya langit-langit, Rabb bumi dan Rabb arsy yang agung, yang mulia. Dan itu menandakan, dalil-dalil tersebut menandakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hilm, yaitu sabar, penyantun. Begitu juga al-hilm merupakan salah satu di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ketika Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah mengatakan inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar yang penyantun, lagi pengiba dan suka kembali kepada Allah.
Dan Allah juga mengatakan tentang Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan dia kabar gembira, maksudnya kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang anak yang amat sabar, halim. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Al-hilmu yang merupakan sifat Allah, para ulama mengartikannya bahwa Allah mengakhirkan siksaannya terhadap orang-orang yang mendapatkan siksa, yang akan mendapatkan siksa. Yaitu Allah mengakhirkan siksa bagi sebagian orang yang akan mendapatkan siksa. Kemudian ketika diakhirkan boleh jadi Allah akan menyiksanya dan boleh jadi Allah akan mengampuninya. Dan bisa juga Allah mempercepat siksaannya bagi sebagian mereka. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Dan Rabbmu lah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengadab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Akan tetapi ya bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapatkan azab yang mana mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Dan Al-Halim adalah merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Sebagaimana seorang ulama salaf mengatakan, Allah lah yang menyaksikan sebagian orang-orang yang bermaksiat dan melihat perselisihan terhadap suatu urusan agama. Namun kemarahan dan kemurkaan Allah tidak bangkit meluap-luap dan tidak menjadikan Allah untuk segera menyiksanya. Padahal Allah mampu untuk menyiksa dengan cepat. Sebagaimana Allah katakan, walau yu'akhidukumullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika Allah menghukum manusia karena kezaliman yang dilakukannya, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan tersebut bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengakhirkan atau mengundurkan waktunya, ya sesaat pun tidak bisa dan tidak pula mendahulukannya. Adapun Al-Halim atau Al-Hilm, sifat sabar yang ada pada manusia, Al-Imam Ar-Raqib mengatakan Al-Hilmu adalah menahan diri. Menahan diri ketika datang amarah. Sedangkan Al-Jahid berkata Al-Hilm itu adalah tidak menyiksa atau membalas ketika sangat marah, padahal mampu untuk meluapkan amarahnya itu. Maka dengan demikian berarti kedudukan kesabaran itu betapa tinggi di dalam agama Islam. Dan betapa tingginya kesabaran para nabi dan rasul tatkala mereka mendapatkan apa yang dilakukan oleh kaum mereka di dalam menolak dakwah mereka. Dan barang siapa ya yang menolak dakwah yang benar dan menolak kebenaran, maka dia termasuk di antara orang-orang yang bodoh. Kaum para nabi dan rasul yang menolak dakwah mereka disifati dengan kebodohan. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Sesungguhnya aku khawatir azab yang pedih akan menimpa kalian. Qala al-mala'u min qaumihi. Dan sekelompok orang dari kaumnya mengatakan, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, qala ya qaumi laisa bi dhalalah. Wahai kaumku, sungguhnya aku tidak ada dalam kesesatan, walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Begitulah dakwah para nabi ditolak. Tetapi para nabi dan rasul tetap bersabar dengan penolakan dakwah kaumnya. Penolakan dakwah dari kaumnya. Begitu juga Nabi SAW, Nabi kita, Nabi di akhir zaman, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk umat akhir zaman ini mendapatkan penolakan yang sama sebagaimana orang-orang sebelumnya atau para rasul sebelumnya. Seperti dalam sebuah riwayat, ada seorang yang menagih hutang kepada Nabi SAW. Menagih hutang menandakan Nabi SAW berhutang. Tapi penagihannya dengan berlaku kasar, sehingga menyebabkan para sahabat marah dan hendak memukulnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, da'uhu, fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia, karena sesungguhnya pemilik hak uang masih hutang, dia memiliki hak untuk berbicara. Dan Nabi perintahkan kepada sahabat untuk membelikan unta sebagaimana yang telah dia pinjam dari orang tersebut. Namun yang diperintahkan datang kembali dengan mengatakan, ya Rasulullah, tidak kami dapati unta yang kau inginkan, yang ada adalah lebih tua, lebih tua usianya. Artinya lebih baik, lebih bagus. Dan tentunya lebih bagus, lebih mahal. Kemudian Nabi SAW perintahkan lagi dengan mengatakan, belilah itu. Belilah itu dan berikan kepadanya. Fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Karena sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Namun di sini perlu diperhatikan, tatkala Nabi SAW meminjam atau berhutang seekor unta dan Nabi mengembalikan dengan yang lebih baik dari fisiknya unta, dan tentunya lebih baik harganya, bukan berarti ini membolehkan bahwa siapa saja yang berhutang, kemudian ada yang mengatakan atau pemberi hutang mengatakan, boleh saya berikan hutangan 100 juta tapi kembalikan 150 juta. Ini adalah perkara yang riba. Ini perkara yang berbeda dengan hadis Nabi SAW yang kita sebutkan ini. Ya, kenapa perbedaannya? Perbedaannya Nabi SAW tidak pernah ada perjanjian di awal untuk membayar yang lebih, untuk memberikan yang lebih baik. Sehingga para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa siapa saja yang meminjam sesuatu yang tidak ada di awal perjanjiannya atau ketika akad tidak ada, harus mengembalikan lebih daripada yang telah dipinjamkan, maka boleh baginya untuk memberi lebih pada di akhirnya. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhi wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Seakan-akan saya melihat Nabi SAW mengisahkan seorang nabi dari para nabi
yang mana kaumnya telah memukulnya sehingga berlumuran darah, lalu mengusap darah dari wajahnya. Seraya mengatakan, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Ya Allahu Akbar. Kesabaran yang sulit dicari pada diri seseorang hamba pada zaman ini. Kalau kita, ya apa yang kita terima dari hal yang tidak kita inginkan, terkadang mendorong kita untuk memberikan apa yang atau untuk membalas dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang diterima. Wal'iyadzubillah. Ini yang banyak kan terjadi. Disebabkan kenapa? Sebabkan tidak ada sifat kesabaran dalam dirinya. Sabar dibutuhkan oleh setiap muslim di dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini untuk meraih kesuksesan. Ketika Nabi SAW berjalan bersama para sahabat, yang ketika itu Nabi menggunakan pakaian dari Nigeria, ya, yang pinggirannya itu tebal, pinggirannya tebal. Tiba-tiba ada salah seorang Arab Badui. Salah seorang Arab Badui datang, ya, begitu dia mengetahuinya, langsung dia tarik baju beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, saya melihat sisi pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekas merah karena kerasnya tarikan orang Arab Badui itu. Ketika itu juga orang Arab Badui mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi andak. Wahai Muhammad, berilah saya dari harta Allah yang ada pada dirimu. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian Nabi SAW menoleh kepada orang yang berbicara dengannya, lalu Nabi tertawa. Nabi tertawa dan Nabi perintahkan untuk memberikan kepada orang Arab Badui tersebut pakaian. Bayangkan ikhwan fiddin, sudah ditarik bajunya, dia diminta sesuatu. Kalau kebanyakan kita melihat seperti ini, sudah meluap-luap kemarahan. Tarik baju sudah ditarik, membekas di leher, meminta uang atau meminta harta dari kita. Dan sungguh teladan yang benar kata apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teladan yang wajib kita ikuti. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang terjadi dengan Aisyah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang perilaku yang buruk tersebut membuat jengkel orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk ibunda kita, ibunda mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh sekelompok orang Yahudi, lalu mereka mengatakan assalamu alaik. Assalamu alaik, bukan assalamu alaik, tapi assalamu alaik. Kecelakaan bagimu. Ya, maka tatkala itu Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan mengatakan, alaikumussalam wal la'nah. Itu dengan artinya kecelakaan bagimu dan juga laknat. Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan lebih dahsyat, ya, dari apa yang telah disampaikan oleh orang Yahudi atau sekelompok Yahudi tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar dengan memberikan nasihat kepada ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, mahlan ya Aisyah. Tahan ya Aisyah. Tahan emosimu. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam setiap perkara.
Maka aku mengatakan, kata Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alam tasma' maqalu? Apakah engkau tidak mendengarkan apa yang mereka katakan? Kemudian Nabi mengatakan, faqad qultu wa alaikum. Saya telah berkata dan wa alaikum, yaitu kecelakaan juga bagimu. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Begitulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan sifat al-hilm, sifat kesabaran kepada ya orang-orang yang dekat dengannya, para istrinya, sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Supaya apa? Supaya memberikan contoh kepada para sahabat hingga mereka pun memiliki sifat yang sama dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak mereka, memotivasi mereka dan memberikan kabar kepada mereka bahwa Allah mencintai setiap orang yang bersifat santun, sabar. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abul Ashaj di dalam hadis yang menjadi pembahasan kita, ya, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang mana Allah mencintai keduanya. Dan Rasulullah menyebutkan salah satunya adalah al-hilm, yaitu santun. Dan Nabi SAW juga memberikan banyak wejangan-wejangan terkait perkara ini. Di antaranya, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, kata Nabi. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya tatkala dirinya akan marah atau tatkala dirinya marah, ditahan. Ya. Man kadhama ghaidan fahuwa wa huwa yastati'u an yunaffidhahu. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang dia mampu menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil hurib sya'a. Kemudian maka pasti Allah akan memanggilnya pada hari kiamat kelak di hadapan makhluk-makhluk hingga dipersilahkan baginya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Allahu akbar. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Rasulullah, Allah dan Rasulnya selalu beserta orang-orang yang bersifat al-hilm, santun terhadap orang-orang bodoh. Ya. Bagaimana ada seseorang yang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Ini mungkin kita dapatkan di sebagian kita mungkin mendapatkan dalam kehidupannya kasus yang sama. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai kerabat. Saya menghubungkan tali persaudaraan dengan mereka. Namun mereka memutuskan saya. Saya berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbalas dengan perbuatan jelek kepada saya. Saya berusaha sabar terhadap mereka, namun mereka berbuat acuh terhadap saya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya jika kamu benar sebagaimana yang telah kamu katakan, maka seakan-akan kamu telah memberi makan debu kepada mereka. Dan kamu senantiasa mendapat pertolongan Allah dalam menghadapi mereka selama kamu tetap berbuat demikian. Itu berbuat sabar. Dibalas dengan keburukan, balas dengan kebaikan. Niscaya pertolongan Allah akan senantiasa berada pada diri kita. Sebagaimana yang Nabi memotivasi kepada sahabat ini. Yang apa yang dia berikan dari kebaikan selalu dibalas dengan keburukan oleh orang yang menerimanya. Dan Nabi tetap mengatakan, tetap berbuatlah engkau demikian.
Dan janjinya adalah pertolongan Allah akan senantiasa ada pada dirinya. Tarbiyah yang luar biasa. Tarbiyah yang diberikan oleh Nabi berupa amalan. Mereka mencontohnya. Berupa perkataan, motivasi. Mereka menjalankannya. Hingga akhirnya membuahkan buah yang tercatat dalam sejarah. Tidak ada generasi yang terbaik yang melebihi daripada generasinya para sahabat yang hidup pada zaman Nabi SAW dengan tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka. Mereka teladani kehidupan Nabi di antara sifat sabar, memaafkan orang yang berbuat keburukan kepada dirinya. Ikhwatal iman, a'azinillah wa iyyakum. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada Al-Munzir Al-Ashaj, apakah ya ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya berakhlak dengan kedua sifat ini, ataukah Allah menganugerahkan atau menjadikan aku berakhlak dengan keduanya? Kemudian Nabi mengatakan, Allah memberikan atau menjadikan kamu bersifat dengan sifat tersebut. Ini menandakan, wahai kaum muslimin, menandakan bahwa sifat sabar itu bisa berasal dari dua asal. Yang pertama, memang Allah Subhanahu wa taala, ya, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia memiliki bawaan sebagai orang yang sabar. Kemudian yang kedua, dia menjadikan dirinya sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang memiliki sifat sabar dengan cara dia melatih untuk bersabar. Lalu Allah berikan kesabaran pada dirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu akan didapatkan dengan cara belajar. Dan sifat sabar akan diperoleh dengan berusaha untuk bersabar. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya bersabar, niscaya Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang sabar. Jadi jangan ada perkataan yang hakikatnya perkataan yang muncul dari orang yang putus asa. Muncul dari orang yang jauh dari mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tatkala dia meluapkan amarah-amarahnya, tatkala dikatakan sabar, tahan sedikit emosi, dia mengatakan enggak bisa. Memang saya udah dari sana seperti ini, memang sifat saya seperti ini. Waliyadzubillah. Saudaraku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Suatu hal yang baik akan bisa diraih oleh seorang hamba tatkala dia berusaha untuk meraihnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi sudah mengatakan, barang siapa yang belajar bersabar, niscaya dia akan memperoleh kesabaran. Ada beberapa hal yang bisa membantu seseorang untuk memiliki sifat sabar. Apa itu? Ya, diantaranya adalah mengetahui keutamaan sabar. Tentunya belajar. Mengetahui keutamaan sabar, mengenal dan mengetahui apa pahala yang akan diraihnya, kemudian mengharapkan pahala itu. Khawatir, takut jika tidak mendapatkan pahala itu. Begitu juga jauhkan diri dari kebodohan dan jauhkan dari kedunguan. Karena orang yang tidak memiliki sifat sabar, pada hakikatnya dia adalah orang yang dungu. Perhatikan orang yang marah-marah. Wajahnya yang ganteng, yang cantik, menjadi jelek. Tadinya yang cerdas, yang bisa berpikir, bisa memanage sesuatu, mengatur sesuatu, ketika marah tidak teratur.
Maka ini hanya ada pada orang-orang yang dungu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita, waktu-waktu kita penuh dengan kemarahan hingga kita menjadi orang yang benar-benar dungu. Kita berlindung darinya. Dan yang paling penting adalah kita takut kepada Rabbul Alamin. Tatkala kita takut kepada Rabbul Alamin, niscaya kita akan berusaha untuk jauh dari yang Allah murkai dan berusaha untuk dekat pada perkara yang Allah ridhai. Ada perkataan yang penuh dengan hikmah. Perkataan ini sangat bagus. Yang pertama adalah yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kemarahan Allah. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan berbuat sesuai kehendaknya. Dan kalaulah bukan karena hari kiamat akan datang, sungguh tidaklah sabar diusahakan sebagaimana yang kalian lihat. Begitu juga perkataan Luqman kepada putranya, wahai anakku, janganlah kamu hilangkan air wajahmu, maksudnya kemuliaan kedudukanmu, dengan meminta-minta. Dan janganlah kamu kalahkan kemarahanmu dengan terbukanya aibmu. Pahamilah kemampuanmu, niscaya kehidupanmu, usahamu akan bermanfaat bagimu. Kemudian Ayub juga berkata, bersabar sesaat akan menahan keburukan yang banyak. Allahu Akbar. Sabar sejenak saja, tidak terburu-buru, ya, insya Allah akan mendapatkan kemenangan yang banyak. Ya, keburukan yang begitu banyak akan hilang dan kita menang. Ini kalimat-kalimat yang hikmah, yang penuh dengan hikmah. Kalimat yang akan menyelamatkan seseorang dari kesulitan. Itu dengan tidak bersifat terburu-buru. Kenapa? Karena terburu-buru semuanya itu dari syaitan. Syaitan itu menginginkan kejahatan pada seorang hamba. Dan kejahatan itu banyak muncul disebabkan dari sifat tidak sabar, yang munculnya marah, yang munculnya ketergesa-gesaan. Ya, seandainya seseorang mau berpikir saja, padahal dia sedang marah dengan istrinya, berpikir bahwasanya kemarahan ini akan menimbulkan kejelekan, kemarahan ini akan menimbulkan keburukan, niscaya dia akan sabar terhadap istrinya. Ya, saya akan tersabar terhadap istrinya. Terkait sabar, perhatikan wahai kaum muslimin, ada beberapa hikayat orang-orang saleh. Saya akan bacakan beberapa hikayat orang saleh yang terdapat dalam kitab ini. Pernah ada seorang yang mencela Abdullah bin Abbas. Maka ketika dia sudah selesai berkata, orang yang mencela ini sudah selesai berkata kepada Abdullah bin Abbas kan mengatakan, wahai Ikrimah, lihatlah apakah laki-laki ini mempunyai keperluan, lalu kita memenuhinya. Lalu dengan perkataan Abdullah bin Abbas, lelaki itu pun menunduk kepalanya dan malu. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas tidak meladeni celaan dia, ya, tidak meladeni perkataannya yang menjelek-jelekan Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian juga ada seseorang laki yang berkata keras kepada Muawiyah. Lalu dikatakan kepadanya, bagaimana kalau Anda menghukumnya? Ya. Ada yang mengatakan kepada Muawiyah, bagaimana kalau Anda menghukumnya? Lalu Muawiyah mengatakan, sungguh aku malu jika kesabaranku menjadi sempit karena seorang dari rakyatku. Karena satu orang saja, untuk apa harus meluapkan kemarahan? Untuk apa harus dibalas? Nah, demikian yang dipahami dari hikayah dari Muawiyah tersebut. Ada lagi seorang anak datang kepada Abu Dzar. Ya, Abu Dzar. Lalu di mana anak ini telah mematahkan kaki seekor kambing. Maka Abu Dzar berkata, siapa yang mematahkan ini? Lalu dia menjawab, saya melakukannya. Dengan sengaja saya lakukan,
supaya membuat kamu marah. Lalu kamu memukul saya. Lalu kamu jadi berdosa. Lalu Abu Dzar mengatakan, sungguh saya sangat marah terhadap orang yang menganjurkanmu memancing kemarahanku. Jadi Abu Dzar tidak marah kepada anak itu. Lalu Abu Dzar pun membebaskan anak itu. Begitu juga hikayah yang lain. Pada suatu malam, Umar bin Abdul Aziz masuk ke dalam masjid. Ya, beliau melewati seseorang Arab Badui, yang ketika itu Arab Badui ini sedang tidur. Maka beliau melangkahi orang Arab Badui ini. Dan orang Arab Badui ini mengangkat kepalanya kemudian mengatakan, apakah kamu seorang gila? Umar bin Abdul Aziz yang memiliki kedudukan tatkala itu. Lalu Umar mengatakan tidak. Maka pengawal-pengawal Umar bin Abdul Aziz ketika itu sudah marah ingin memukulnya. Tetapi Umar mengatakan, sesungguhnya dia itu hanya bertanya, apakah kamu seorang gila? Saya jawab tidak. Allahu Akbar. Ya, kesabaran yang ada pada orang-orang terdahulu, para salaf terdahulu, menandakan mereka mengambil warisan Nabi SAW ya dengan warisan yang banyak. Dan sifat yang menempel pada diri mereka menjadikan mereka wibawa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sabar itu cirinya orang berakal dan berlapang dada. Sabar itu adalah merupakan sifat yang akan membuahkan kecintaan manusia terhadapnya. Dan dia akan mendapatkan pertolongan. Sabar dapat meredam perselisihan. Sabar dapat memusnahkan permusuhan. Sabar dapat membersihkan masyarakat dari permusuhan dan kemurkaan. Oleh karenanya, ini merupakan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan kepada Al-Munzir adalah al-anah, tenang. Ya, memiliki sifat tenang. Tenang di dalam menyelesaikan masalah, tidak tergesa-gesa. Rasulullah katakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sifat berhati-hati itu berasal dari Allah. Dan sifat terburu-buru itu berasal dari syaitan. Ya. Begitu juga as-samtul hasanu, sifat yang baik, berhati-hati dan sikap sederhana itu adalah merupakan bagian dari 24 sifat kenabian. Di ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, siapapun kita, profesi apapun kita, kedudukan apapun yang kita miliki, milikilah atau berusahalah untuk menjadi penyabar dan yang orang yang memiliki ketenangan dan konsisten dalam menjalankan sesuatu. Ya, seorang yang berdoa tidak boleh tergesa-gesa. La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Senantiasa seorang hamba diijabahkan, dikabulkan doanya selama dia tidak dia tidak melakukan dosa, ya, dan tidak memutuskan hubungan, sama dia tidak berdoa dengan dosa dan dia memutuskan hubungan kekerabatan, dan juga selama dia tidak tergesa-gesa. Dan para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ketergesa-gesaan di sini? Kemudian Rasulullah katakan, qad da'autu yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Aku sudah berdoa dan berdoa, udah capek doa tapi enggak aku dapatkan dikabulkan doaku. Ini namanya orang yang tergesa-gesa. Bagaimana mau dikabulkan kalau tergesa-gesa? Begitu juga dalam menyengais rezeki. Ada seorang penyair mengatakan, janganlah terburu-buru karena rezeki itu bukanlah diperoleh dengan terburu-buru. Rezeki itu tertulis dalam Lauhil Mahfuz bersama ajal. Kalaulah kita bersabar, niscaya rezeki itu akan mencari kita. Akan tetapi manusia itu diciptakan bertabiat terburu-buru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki sifat yang sabar dan sifat yang tenang di dalam menjalani setiap urusan yang kita miliki. Seorang pelajar enggak terburu-buru di dalam menjawab soal ujian, belajarnya pun tidak terburu-buru. Seorang yang pemberi fatwa tidak tergesa-gesa sampai dia mengenal benar-benar masalahnya yang harus dia fatwakan. Seorang hakim dan begitu seterusnya, siapapun
yang memiliki profesi dengan profesi apapun, hendaknya dengan sifat sabar dan tenang di dalam menjalankannya. Demikian wahai kaum muslimin, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.